Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan akan memaparkan tentang pemagangan nasional. Kelompok kami terdiri dari Liawati, Agustian Andriani, Dwi Ahad, dan Gugun. Berikut kami tampilkan sebuah film pemahaman sekilas tentang pemagangan nasional. Film ini dibuat oleh ILO, International Labour Organization. Apakah pemagangan nasional itu? Proses magang yang benar harus mencakup beberapa hal: kejelasan program dan durasi magang, ketersediaan pembimbing, pelatihan sesuai kompetensi, dan sertifikat kompetensi. Manfaat bagi peserta magang yaitu meningkatkan keahlian sesuai kompetensi, menambah relasi sekaligus jejaring kerja, serta mendapatkan sertifikat keahlian. Manfaat bagi penyelenggara magang yaitu mendapatkan tenaga kerja yang terampil, mengurangi biaya rekrutmen, menjembatani para pencari kerja dengan dunia kerja, serta meningkatkan reputasi perusahaan. Usia minimal peserta magang adalah 17 tahun dan sudah harus lulus seleksi. Sebelum memperoleh sertifikat, peserta magang akan dinilai dan dievaluasi terlebih dahulu sesuai dengan keahliannya. Peserta magang berhak mendapatkan fasilitas dan jaminan keselamatan kerja, uang saku selama proses magang berlangsung, bimbingan penuh dari pembimbing, serta sertifikat kompetensi. Peserta magang wajib mengikuti proses magang sampai selesai, serta mematuhi perjanjian pemagangan dan tata tertib perusahaan penyelenggara magang. Penyelenggara magang wajib membuat program pemagangan, menyediakan pembimbing, serta sarana pelaksanaan magang. Program magang harus mengacu pada standar kompetensi seperti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau Standar Kompetensi Kerja Khusus atau Standar Kompetensi Internasional. Penyelenggara magang wajib melapor kepada Kementerian Tenaga Kerja Indonesia atau Dinas Tenaga Kerja terkait. Penyelenggara magang berhak memanfaatkan hasil kerja peserta magang serta memberlakukan tata tertib selama proses magang berlangsung. Penyelenggara magang wajib membimbing dan memenuhi hak peserta magang sesuai perjanjian, menyediakan perlindungan kerja, asuransi kecelakaan dan kematian, uang saku, memantau dan mengevaluasi kinerja peserta magang, melapor kepada Kemnaker atau Dinas Tenaga Kerja. Penting diingat, pemagangan adalah pelatihan kerja dan bukan bagian dari kurikulum pendidikan. Pemagangan yang berkualitas harus mencakup beberapa hal, dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, baik nasional, internasional, atau khusus. Memiliki rencana dan struktur pelatihan pemagangan, dipantau dan dievaluasi secara berkala, dapat melibatkan institusi pelatihan, uji kompetensi dilakukan oleh pihak eksternal, terdapat kelas teori dan praktek. Tabel berikut adalah perbedaan antara pemagangan nasional, prakerin, dan internship berdasarkan ketersediaan, dasar hukum, standar kompetensi, perjanjian pemagangan, uang saku, praktek kerja, kelas teori, struktur pelatihan, sertifikat kompetensi, dan durasi pelatihan. Bagaimana? Apakah kamu tertarik menjadi peserta atau penyelenggara magang? Kita coba pahami dulu perbedaan antara pemagangan dengan prakerin.
Kalau pemagangan itu diatur oleh Permenaker nomor 6 tahun 2020, sementara prakerin diatur oleh Kepmen 323 tahun 97. Prakerin ini adalah pesertanya siswa antara kelas 1 sampai dengan kelas 3, sementara pemagangan adalah para pencari kerja lulusan SMK atau sederajat. Usia minimumnya 17 tahun. Lalu paling lama 1 tahun. Sementara kalau prakerin itu antara 3 sampai dengan 6 bulan disesuaikan dengan sekolahnya. Pemagangan, apakah ini adalah buruh upah murah, eksploitasi tenaga kerja, atau kamuflase outsourcing? Kita akan tahu jawabannya sebagai berikut. Pemagangan nasional ini bedanya dengan prakerin tadi udah dijelaskan, terus dasar hukum dan lain-lainnya. Lalu magang dengan bekerja, perbedaannya kalau magang ini adalah peserta statusnya, sementara bekerja adalah statusnya pekerja, inputannya adalah tugas, sementara kalau bekerja adalah pekerjaan. Kalau magang prosesnya adalah sebagai latihan, kalau bekerja ya bekerja. Outputnya bagi pemagang adalah keterampilan bertambah, bagi bekerja menghasilkan produk. Pemagangan nasional adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pembelajaran teori dan praktik di unit pelatihan dan praktik kerja di tempat kerja, di bawah bimbingan dan pengawasan pelatih atau mentor dalam rangka menguasai kompetensi kerja tertentu. Untuk karakteristik pemagangan nasional, yang pertama adalah program pelatihan yang to the point terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, durasi relatif singkat. Ketiga, fleksibilitas. Program pelatihan terhadap perubahan dunia kerja. Yang keempat, pembimbing adalah praktisi. Kemudian yang kelima adalah input peserta tidak terbatas usia tertentu. Untuk susunan kepengurusan pemagangan sebagai berikut. Yang pertama, paling atas adalah ada koordinator pemagangan atau PKP yang mengelola pemagangan. Kemudian ada staff atau admin. Di bawah admin ada pembimbing pemagangan. Kemudian pemagang. Kompetensi kerja sendiri meliputi kemampuan kerja, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Untuk kompetensi berikutnya adalah di Indonesia sendiri ada 3 jenis standar kompetensi kerja. Yang pertama, standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang disebut dengan SKKNI. Yang kedua, standar kompetensi kerja khusus atau SKK khusus. Dan yang terakhir, standar kompetensi kerja internasional atau SKKI.